Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana jurnal koreksi dapat kita sajikan secara otomatis menggunakan rumus Excel. Pada video kami sebelumnya, sudah pernah kami jelaskan terkait dengan bagaimana membuat jurnal koreksi secara manual, baik itu untuk koreksi kesalahan lupa catat, kesalahan debit kredit, kesalahan catat rekening, kesalahan catat angka maupun kesalahan secara gabungan, baik dengan menggunakan metode 3 langkah maupun metode 4 langkah, serta melakukan pengujian terhadap jurnal koreksi yang telah dibuat, apakah telah mengoreksi jurnal yang salah sehingga menjadi benar. Pada kesempatan ini, untuk jurnal koreksi secara otomatis menggunakan rumus Excel, di sini sudah kami siapkan untuk tabel, ada tabel jurnal salah, kemudian tabel jurnal yang benar atau jurnal yang seharusnya, kemudian tabel jurnal koreksi. Nanti silakan teman-teman bisa cermati, perhatikan tabel yang ada di jurnal koreksi ini akan menyajikan secara otomatis bagaimana jurnal koreksi atas kondisi-kondisi kesalahan yang ada pada tabel di bawah ini. Untuk kondisi kesalahan ataupun jenis kesalahan, ada beberapa yang akan kita sajikan sebagai contoh di sini. Untuk lebih jelasnya, misalnya, yang pertama yaitu kondisi kesalahan seharusnya tidak tercatat. Contoh, terdapat ketidaksesuaian jumlah kas karena pendapatan pihak lain tercatat sebagai pendapatan perusahaan sebesar 1.700.000. Dari penjelasan ini diketahui bahwa terdapat pendapatan pihak lain yang telah tercatat oleh perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak melakukan pencatatan. Kita masukkan dalam jurnal yang salah, yaitu kas, kemudian pendapatan. Yang ini sebenarnya adalah perusahaan seharusnya tidak melakukan pencatatan, karena ini adalah pendapatan pihak lain. Dengan nilai 1.700.000, bisa kita perhatikan di sini pada jurnal koreksi, muncul jurnal pendapatan debit 1.700.000 dan kas kredit 1.700.000. Sedangkan pada tabel jurnal yang benar atau yang seharusnya di sini kosong. Karena seharusnya ataupun jurnal yang benar ini tidak ada pencatatan sehingga kosong. Maka jurnal koreksi di sini secara otomatis akan yang tadinya kas di sebelah debit otomatis akan dikredit. Silakan bisa diperhatikan di sini. Kemudian pendapatan pada jurnal yang salah sebelah kredit, pada jurnal koreksi otomatis akan didebit. Sehingga kalau ini kita gabungkan dalam buku besar, sebagaimana penjelasan pada video kami sebelumnya, maka di sini saldo kas ataupun pendapatan menjadi 0. Kemudian untuk jenis kesalahan yang kedua, ini kita hapus dulu. Misalnya jenis kesalahan yaitu kondisi lupa atau belum tercatat. Contoh, pembayaran beban listrik dan air sebesar 4.500.000 belum tercatat. Kondisi ini artinya bahwa ada suatu transaksi yang seharusnya dicatat oleh perusahaan, namun di sini perusahaan belum mencatat. Sehingga pada tabel jurnal yang salah, ini kosong. Kemudian pada tabel jurnal yang benar atau yang seharusnya kita masukkan
beban listrik dan air debit, kemudian kas kredit dengan nilai 4.500.000. Dalam tabel jurnal koreksi secara otomatis menyajikan jurnal koreksi yang sama dengan tabel jurnal yang benar atau yang seharusnya. Karena kondisi ini adalah pada jurnal yang salah ini kosong, seharusnya ada. Sebagaimana yang ada di dalam tabel jurnal yang benar. Maka jurnal koreksinya adalah yaitu dengan membuat jurnal beban listrik dan air sebelah debit 4.500.000 dan kas sebelah kredit senilai 4.500.000. Selanjutnya untuk yang nomor 3, ini kita hapus, yaitu kondisi ataupun jenis kesalahan terkait dengan pendebitan dan pengkreditan rekening. Contoh, pembelian kendaraan dengan utang sebesar 240 juta dicatat dengan jurnal utang debit dan kendaraan kredit sebesar 240 juta. Dari contoh ini, kita bisa ketahui bahwa pencatatan yang telah dilakukan ini terbalik. Kendaraan ini seharusnya di sebelah debit dan utang seharusnya di sebelah kredit. Silakan teman-teman nanti perhatikan jurnal koreksi secara otomatis di sini akan muncul. Kita masukkan jurnal yang salah, yaitu utang, debit, kemudian kendaraan, kredit, dengan nilai 240 juta. Selanjutnya kita isi untuk jurnal yang seharusnya, yaitu kendaraan, debit, kemudian kas, kredit, maaf, bukan kas, utang, ya, sebesar 240 juta. Jurnal koreksi secara otomatis menyajikan, yaitu kendaraan debit dan utang kredit senilai 480 juta. Silakan, ini bisa kita uji. Teman-teman bisa lihat kembali video kami sebelumnya, bagaimana melakukan pengujian apakah jurnal koreksi ini telah mengoreksi jurnal yang salah sehingga menjadi benar. Selanjutnya, untuk yang kondisi ataupun jenis kesalahan yang keempat, yaitu kesalahan rekening. Ini kita hapus dulu. Contoh di sini, penjualan tunai sebesar 75 juta dicatat, jurnal piutang debit dan penjualan kredit masing-masing sebesar 75 juta. Kita perhatikan di sini bahwa penjualan tunai ini berarti terjadi transaksi secara kas ya atau secara tunai sehingga ada kas di sini, namun pencatatan yang dilakukan adalah piutang debit dan penjualan kredit. Seharusnya kas debit dan penjualan kredit. Kita masukkan untuk jurnal yang salah, piutang, kemudian penjualan dengan nilai 75 juta.
Selanjutnya kita masukkan untuk jurnal yang benar atau yang seharusnya, yaitu kas karena tunai, kemudian kreditnya penjualan dengan nilai 75 juta. Nah, silakan bisa diperhatikan di sini terkait dengan jurnal koreksinya, yaitu kas debit, karena memang seharusnya kas ya, sebelumnya tidak ada, kemudian dari jurnal yang seharusnya ada, kas, kemudian yang kreditnya adalah piutang, pada jurnal yang salah, sebelah debit, maka di sini pada jurnal koreksi dicatat di sebelah kredit. Silakan teman-teman bisa menguji apakah jurnal koreksi ini benar dan bisa melihat kembali video kami, yaitu kunci membuat jurnal koreksi secara manual. Selanjutnya adalah untuk jenis kesalahan ataupun kondisi yang kelima. Ini kita hapus dulu. Yaitu adanya kesalahan atas pencatatan angka. Contoh, pembayaran beban gaji karyawan sebesar 125 juta dicatat sebesar 152 juta. Di sini terdapat kesalahan pencatatan angka yang seharusnya 125 juta, namun tercatat sebesar 152 juta. Kita masukkan untuk jurnalnya, beban gaji karyawan, kemudian kas, kita masukkan yang salah dulu angkanya, 152 juta. Kemudian kita masukkan jumlah yang benar atau yang maaf, jurnal yang benar ataupun yang seharusnya, yaitu beban gaji karyawan, kemudian kas dengan nilai 125 juta. Teman-teman bisa perhatikan di sini jurnal koreksi secara otomatis menyajikan yaitu kas debit 27 juta dan beban gaji karyawan 27 juta pada sebelah kredit. Ya, silakan nanti ini diuji, diposting di dalam buku besar apakah dari jurnal yang salah ini setelah dikoreksi pada jurnal koreksi saldo-saldonya ini akan sesuai dengan yang ada di tabel jurnal yang benar atau yang seharusnya. Jadi ini sebagai kunci, apakah jurnal koreksi ini mengoreksi jurnal yang salah sehingga nanti saldo rekeningnya sesuai dengan yang ada di tabel jurnal yang benar atau yang seharusnya. Untuk kondisi berikutnya, yaitu adanya kesalahan secara gabungan, baik itu kesalahan rekening maupun debit dan kredit. Ya, ini eh, termasuk kesalahan angka ya. Kalau kita perhatikan di sini contohnya, pembelian komputer secara tunai 12 juta dicatat debitnya utang dan kreditnya mebler dengan nilai 21 juta. Kita bisa perhatikan yang pertama ada kesalahan angka di sini. Kemudian yang berikutnya adalah rekening, karena di sini pembelian komputer tercatat dengan nama mebler, termasuk juga utang
karena di sini secara tunai harusnya kas, tetapi di sini tercatat yaitu utang. Kemudian debit kredit, di sini seharusnya yang didebit itu adalah komputer, kemudian yang kreditnya adalah kas. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan jurnal yang salah, yaitu utang debit, kemudian Mebler, masing-masing 21 juta. Kemudian berikutnya, kita masukkan untuk jurnal yang benar atau yang seharusnya, yaitu komputer, kemudian kas, dengan nilai 12 juta. Kita perhatikan, jurnal koreksi di sini akan menyajikan secara otomatis, yaitu Mebler sebelah debit 21 juta, kemudian komputer debit 12 juta, kemudian untuk yang kredit utang 21 juta, dan kas sebelah kredit 12 juta. Jadi di sini jurnal koreksi secara otomatis, dan silakan bisa diuji apakah jurnal koreksi ini benar, yaitu mengoreksi jurnal yang salah sehingga saldonya menjadi benar sesuai dengan yang ada di tabel jurnal yang benar atau yang seharusnya. Rumusan yang ada di sini sebagai pengantar bisa diperhatikan pada tabel jurnal koreksi, di mana di sini juga terdapat yang diambil dari sheet rumus ya. Jadi di sini ada sheet jurnal koreksi dan sheet rumus untuk masing-masing. Kemudian terkait dengan bagaimana rumusnya, bagaimana yang ada di sheet ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.